Berjumpa lagi dengan Kamelki dan Karas di hari Minggu ini adik-adik. Nah, sebelum kita memulai ibadah adik-adik, mari kita adik-adik berdiri dulu dong. Ayo, berdiri. Ayo. Nah, sekarang buka Kidung Cerianya. Dari Kidung Ceria 318 Terang Matahari. Sebelum kita mau mulai ibadahnya, kita mau berdoa dulu ya. Ayo lipat tangannya semuanya. Ya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah bersama-sama dengan anak-anak kami. Walaupun kami masih memakai online, tapi kami percaya Engkau menyertai akan anak-anak kami. Awal, pertengahan, hingga akhir daripada ibadah ini Bapa, biarlah mau jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, ya, melalui cerita Alkitab. Adik-adik siapkan dulu Alkitabnya, siapkan dulu bukunya, catatannya. Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan dulu ya sayang. Coba buka Kidung Cerianya nomor 140. 140 itu apa ya judulnya? Ya, Firman-Mu Pelita. Disampaikan oleh Kak Abri. Adik-adik, sebelum kita masuk ke pembacaan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau mau mengumpulkan kami walaupun di rumah kami masing-masing ya Tuhan, untuk menonton live streaming IAMPA ini ya Tuhan. Tuhan, berkati ya Tuhan, sebentar kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan, berkati supaya kami dapat mengerti dan melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, pembacaan minggu ini terambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Adik-adik sebelumnya berdiri. Mari kita baca bersama-sama. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian pembacaan kita. Adik-adik, dengar cerita yang satu ini. Selamat pagi adik-adik.
Jumpa lagi dengan Kamri di IAMPA minggu ini. Adik-adik bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Untuk sementara, jangan keluar rumah dulu. Jika ada keperluan di luar rumah, selalu menggunakan masker ya. Kamri mau tanya nih adik-adik. Ada yang tahu dua gambar itu apa? Ada yang tahu adik-adik? Nah, adik-adik, yang di kiri itu gambar garam dan yang di kanan itu gambar makanan. Adik-adik tahu hubungan antara makanan dan garam? Ya benar adik-adik, garam itu biasanya digunakan atau dicampur dalam makanan. Kalau makanan tanpa garam itu rasanya biasanya tawar atau tidak sedap. Kalau kita menambahkan garam, pasti rasanya enak. Tapi adik-adik, ada tapinya nih. Kalau kita memberi garam pada makanan kebanyakan atau berlebihan, rasa makanan itu menjadi asin loh. Kamri mau tanya lagi nih adik-adik. Kalau rumah adik-adik gelap, biasanya kita membutuhkan apa ya untuk membuatnya menjadi terang? Adik-adik, kita membutuhkan matahari. Jadi, kalau rumah kita gelap, kita bisa membuka jendela rumah kita agar cahaya matahari masuk ke rumah kita, sehingga rumah kita menjadi terang. Selain matahari, ada apa lagi adik-adik untuk membuat rumah kita menjadi terang? Ya benar adik-adik, yaitu lampu. Kita membutuhkan lampu untuk menerangi rumah kita pada saat malam hari. Pernah nggak adik-adik pada saat malam hari tiba-tiba mati lampu? Pasti kita ketakutan kan? Karena kita tidak bisa melihat apa yang di depan kita pada saat malam hari. Pada zaman dahulu, mereka menerangi rumah mereka pada malam hari dengan lampu ini adik-adik. Adik-adik lihat gambar ini. Berbeda ya adik-adik bentuknya sama lampu yang sekarang. Biasanya, lampu di rumah kita taruh di posisi di atas rumah kita, sehingga seluruh isi ruangan bisa menjadi terang. Tapi berbeda nih adik-adik, mereka menaruh lampu mereka di atas kaki Dian. Kaki Dian itu apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Nah adik-adik, kaki Dian itu gambarnya seperti yang kami lingkarin ini nih. Itu namanya kaki Dian adik-adik. Biasanya digunakan untuk sandaran lampu yang agak tinggi supaya sisi ruangan bisa mendapatkan cahayanya. Adik-adik, Tuhan Yesus pernah berkhotbah di atas bukit. Tuhan Yesus mengajak orang untuk belajar menjadi garam dan terang. Maksud dari Tuhan Yesus itu apa ya adik-adik? Garam biasanya digunakan pada makanan, agar rasa dari makanan itu menjadi enak. Nah, Tuhan Yesus mau kita menjadi orang yang baik, yang memberi rasa kebaikan atau berkat bagi orang lain. Jadi adik-adik, kita harus memberi kebaikan dan berkat bagi teman-teman, keluarga, dan orang lain yang kita tidak kenal. Pada saat garam itu tawar adik-adik, biasanya garam itu dibuang dan diinjak orang. Padahal tadinya garam itu bisa membuat rasa makanan menjadi enak ya adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan mau kita walaupun adik-adik dijahati, kita harus tetap menjadi orang yang baik dan selalu memberikan kebaikan dan berkat bagi teman-teman kita. Adik-adik, Kamri mau tanya nih, pasti pada saat gelap kita ketakutan. Pada saat mati lampu tiba-tiba, pasti kita akan teriak ketakutan. Karena kita tidak bisa melihat apa yang di depan kita. Dan pada saat lampu itu nyala, pasti kita akan senang. Nah adik-adik, Tuhan mau mengajak kita menjadi terang. Terang yang dimaksud ini, kita harus memberi rasa kebahagiaan kepada teman-teman kita, keluarga kita,
atau orang yang di sekitar kita adik-adik. Jadi, pada saat kita bermain bersama teman-teman kita, akan senang bermain dengan kita. Karena adik-adik memberi kebahagiaan saat bermain bersama mereka. Jadi, pada Matius pasal 5 ayat 13-16, Tuhan mau mengajak kita untuk menjadi garam dan terang bagi semua orang. Seperti ayat 16. Coba adik-adik baca. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah adik-adik, jadi kita harus berbuat baik seperti yang Tuhan ajarkan. Kita tidak melakukan perbuatan yang jahat, sehingga orang lain senang dan bahagia ketika berada di sekitar kita. Nah adik-adik, pada saat kita sudah melakukan perbuatan baik seperti yang diajarkan Tuhan, kita harus mengajak teman-teman kita atau orang di sekitar kita untuk melakukan seperti yang diajarkan Tuhan dengan berbuat baik. Adik-adik juga harus berani menegur teman-teman atau orang yang di sekitar kita yang berbuat salah. Jika teman kita ada yang berbuat tidak baik, kita harus mengingatkan dan juga menegur teman kita agar mereka melakukan perbuatan yang benar seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita harus menjadi teman yang menyenangkan dimanapun adik-adik berada. Lakukanlah perbuatan yang baik, jadilah teman yang ramah kepada semua orang. Jika ada teman yang bertemu di jalan, jangan lupa ditegur dan sapa ya adik-adik, agar mereka senang bila berada di dekat dengan kita. Jadi, selalu berbuat baik kepada semua orang ya adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang kita akan meresponkan firman Tuhan dari Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan daku, bait 4. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, kita sudah meresponi firman Tuhan, dan kita mari bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mau mengucap syukur dan atas segala berkat yang telah Engkau curahkan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas nafas dan kehidupan yang bisa kami nikmati hingga saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, tadi juga kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang kami telah baca dapat membentuk kami menjadi garam dan terang untuk keluarga kami, teman-teman kami, dan sekeliling kami ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk adik-adik klien kami. Berkati mereka dimanapun berada ya Tuhan. Berkati dalam tumbuh kembangnya agar menjadi pribadi yang baik ya Tuhan. Tuhan, biar kiranya Tuhan juga mau memberkati adik-adik klien kami dalam kesehatan, jauhkan dari segala macam penyakit, lebih jauhkan mereka dari virus corona ini ya Tuhan. Tuhan, berikanlah adik-adik klien kami kebahagiaan dan keserian selalu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak klien kami ya Tuhan. Berkatilah dalam setiap studi, pekerjaan, pelayanan, biarlah kami terus bisa melayani dengan niat dan tulus ya Tuhan. Tuhan, berkatilah Tuhan untuk gereja ini ya Tuhan, walaupun pada saat ini sedang dilanda virus corona ya Tuhan, berkatilah Tuhan agar supaya ibadat tetap berlangsung dengan baik ya Tuhan, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, berkatilah Tuhan, bungkus setiap perjalanan kami dan lakukan setiap segala aktivitas kami ya Tuhan. Tuhan, doa kami akan kami alaskan dan kami. Doa Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah hari ini ya Tuhan, makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni bersalah kepada kami,
dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Shalom adik-adik semua. Tiba saatnya kita akan mengerjakan aktivitas. Aktivitas untuk anak TK yaitu membuat puzzle atau menempel agar menjadi sebuah gambar. Untuk aktivitas anak kecil yaitu mewarnai. Dan yang terakhir aktivitas untuk anak tanggung yaitu menceritakan kembali atau menuliskan apa yang adik-adik tahu tentang tiga gambar ini ya. Nanti tuliskan juga apa artinya. Selamat mengerjakan. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan syukur. Siapkan uang kolektornya, jangan sampai ada yang nggak ngasih ya. Ini kan berkat Tuhan setiap hari Minggu. Adik-adik mesti memberi ya. Nah, sambil memberi, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 337. Kami sebagai anak-anak. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita memberikan persembahan. Mari kita satukan. Tuhan Yesus yang baik, pada minggu ini adik-adik kami telah mengumpulkan persembahannya ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan dan gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah di pengunjung ibadah. Sekarang kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan, bait 1, 2, dan 3. Yesus berpesan dalam Al-Quran, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinar. Yesus berpesan, bersinarlah, lilinmu kulihat alam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa untuk Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sudah menuntun kami dari ibadah ini dari awal, tengah hingga akhir Tuhan. Tuhan, berkatlah Tuhan apa yang kami dengar akan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin.
Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.